Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ellen. Iya, iya. Eh, Bu Ellen, alhamdulillah ya Bu Ellen udah melakukan observasi, melaksanakan pembelajaran di kelas. Tadi bagus sekali Bu Ellen saya lihat. Jadi anak-anaknya juga bersemangat, Bu Ellen juga antusias untuk mengajar. Kemudian anak-anak bertanggung jawab luar biasa untuk pembelajaran Bu Ellen. Nah, dari pembelajaran Bu Ellen tadi apa sih materinya Bu yang bisa membuat mereka bersemangat seperti itu? Untuk materi sendiri itu CP Undang-Undang Dasar 1945. Di sana ada saya ambil di tujuan pembelajarannya itu menganalisis akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Oke. Itu berarti hak dan kewajiban sebagai warga negara ya. Negara. Itu tujuannya apa? Tujuan dari mereka belajar hak dan kewajiban itu Bu Ellen? Ya, di sini tujuannya saya menggunakan PBL model pembelajaran PBL terus terintegrasi dengan berdiferensiasi berbasis social emotional learning di sana. Bagaimana mereka istilahnya itu bagaimana nanti penerapan mereka dalam kehidupan sehari-hari juga ada hak dan kewajiban emosionalnya. Terus di situ mereka akan mengaitkan antara materi yang dipelajarin, yakni hak dan kewajiban hak dan kewajiban yang ada di dalam Undang-Undang Dasar nanti di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi di situ mulai dari pasal 27 yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu pasal 27 sampai 34 di situ. Jadi mereka menganalisis dan nanti akan mereka bisa nanti dalam penerapan kehidupan mereka sehari-harinya seperti apa hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Berarti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara ya Bu Ellen ya. Jadi dari siswa sekarang aja udah harus memilih hak dan kewajibannya seperti apa. Ya tahu, mereka tahu nanti hak dan kewajiban mereka tuh apa sih sebagai warga negara, seperti dalam kehidupan juga itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terus Bu Ellen untuk mencapai biar mereka tahu hak dan kewajiban itu identifikasi apa sih yang langkah-langkah yang Bu Ellen ambil? Ya, pertama saya mengidentifikasi menggunakan gambar. Jadi gambar-gambar di sana mereka mengidentifikasi ini apa namanya dalam gambar-gambar itu apa sih yang apa sih yang muncul dari gambar itu, apa kewajiban apa sih yang muncul dari gambar itu, hak dan kewajiban warga negara. Nah, misalnya ada gambar di sana anak yang tidak bersekolah di sana. Di sana ada mengidentifikasi di pasal 31 ayat 1 misalnya hak untuk mereka mendapatkan pendidikan. Jadi dengan gambar-gambar itu pertama mereka tahu dulu mana sih hak dan kewajiban. Misalnya hak mereka untuk memperoleh nanti pendidikan, terus mereka ikut serta dalam pertahanan negara, terus bela negara, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan nantinya. Nah, di sana diidentifikasi dulu dengan gambar-gambar. Setelah mereka tahu nanti tujuannya biar nanti penerapan dalam kehidupan pun seperti ini nanti hak dan kewajiban saya. Jadi identifikasi dulu dengan gambar-gambar tadi. Jadi mereka mengetahui dulu. Terus dari identifikasi gambar-gambar itu, misalnya gambar yang kemarin kan banyak ya Bu Ellen ya, gambar-gambar itu banyak. Nah, gambar-gambar mereka tahu itu hak dan itu mereka tahu kewajiban itu gimana Bu? Mereka tahu itu hak dan kewajiban. Jadi di sana saya suruh mereka baju dulu sebentar itu menganalisisnya dari Undang-Undang Dasar dulu. Jadi di Undang-Undang Dasar itu kita tahu mana sih misalnya pasal 30 ayat 1 misalnya hak dan kewajiban dalam pertahanan dan keamanan. Jadi mereka tahu yang mana sih hak apa sih kewajiban apa sih misalnya masuk kemana. Dari bisa di dalam pernyataan dalam Undang-Undang Dasar juga sudah dicantumkan sebenarnya berhak dan wajib. Jadi mereka pun tahu seperti itu. Misalnya di 31 ayat 1 berhak untuk mendapatkan pendidikan dan mereka pun sudah tahu sebenarnya dengan adanya gambar itu pun makin menguatkan sebenarnya. Jadi terus misalnya kewajiban misalnya di Undang-Undang Dasar itu juga berhak dan wajib pun mereka sebenarnya sudah paham ini kewajiban kami misalnya. Cuman mereka harus mengelompokkannya itu masuk
masuk ke hak dan kewajiban itu berdasarkan pasal berapa tepatnya itu. Iya, Jadi, berarti berdasarkan pasal juga ya Bu Ellen Iya, ya untuk mengelompokkan mana hak dan mana kewajiban ya Bu Iya. Ellen ya. Nah, dari gambar-gambar kemudian dari pasal-pasal yang Bu Ellen tampilkan kepada mereka itu rencana buat mereka itu apa Bu? Ya, pertama tadi sebelum nanti masuk ke kegiatan intinya, mereka di istilahnya tuh stimulusnya tuh kayak pakaikan gambar tadi Bu. Jadi mereka sudah tahu dulu apa sih hak dan kewajiban dalam warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti setelah itu mereka juga akan saya suruh per kelompok nanti. Per kelompok juga nanti setelah mereka tahu oh mana hak saya, mana hak kewajiban saya sebagai warga negara. Nanti di kelas itu biar mereka lebih paham lagi, saya mengaitkan dengan kelas saja, lingkup yang kecil. Jadi di sini hak dan kewajiban sebagai warga 10/4. Jadi di sana haknya apa, kewajibannya apa. Nanti saya buat kelompok mereka berkelompok. Pertama, per kelompok itu tentunya bukan menjadi kesepakatan kelas dulu, tetapi itu menjadi kesepakatan kelompok dulu. Jadi masing-masing ada 6 kelompok di situ. Tulis mana hak saya sebagai warga 10/4, mana kewajiban saya sebagai warga 10/4. Sudah mereka membuat, nanti per kelompok juga nanti akan presentasi, oh ini hak kewajiban kelompok ini misalnya. Ini sudah mereka semua maju 6 kelompok itu, sebenarnya satu persatu kelompok pun kami analisis. Jadi analisis itu nanti analisis mana sih yang menjadi kesepakatan, oh bisa diterima ya, nanti akan dicontreng oleh kelompok itu. Mana sih yang nanti kelompok kedua akan menyamakan persepsi, oh ada Bu, nanti sudah kami bahas juga ini nanti tadi sudah sebenarnya sudah hampir ini kelompok 2 akan menganalisis, oh iya Bu, masuk sama dengan kesepakatan kelompok pertama. Jadi kita masukkan itu sebagai kesepakatan kelas ya. Jadi poinnya haknya apa, kewajibannya juga apa. Sama kelompok 3 pun juga, Bu, itu sama Bu, hampir sama. Jadi menyimpulkan seperti misalnya Bu, kewajiban hak kami untuk ya ikut bertanya dalam pembelajaran, atau hak kami Bu untuk menyampaikan saran dalam pembelajaran. Itu digabungkan oleh mereka nanti menjadi bisa menjadi kami hak kami untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Misalnya aktif kan sudah bisa bertanya, sudah bisa mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Hak kami untuk ikut aktif. Ada juga hak kami untuk tidak di istilah itu tidak penilaian objektif, bukannya subjektif dari guru katanya, atau hak kami juga katanya untuk tidak diperlakukan berbeda dengan siswa dengan kawan-kawan yang lain. Jadi di sana ada penilaian juga, ada masuk juga, nanti digabungkan jadi satu kesepakatan. Kalau kewajibannya hampir sama. Misalnya kewajiban kita menjaga kebersihan kelas hampir sama, menjaga kebersihan, terus kewajiban menjaga fasilitas di kelas sama semua dimasukkan ke dalam nanti kesepakatan kelas. Kalau sudah semua poin-poinnya sepakat, terus nanti akan perwakilan setiap kelompok ditunjuk siapa orang-orangnya. Mereka akan menyusun dalam 6 orang dalam 6 kelompok itu ambil satu-satu. Mereka akan menyusun kembali. Jadi ditempel kembali, ditulis kembali, ditempel kembali, dibuat dalam satu kesepakatan kelas seperti itu. Jadi yang akan nanti kalau sudah kesepakatan kelasnya nanti ujungnya menjadi suatu keyakinan kelas bagi mereka. Iya, yang akan mereka laksanakan. Jadi dengan kesadaran diri, bukan karena itu aturan-aturan seperti itu. Berarti Bu Elennya jadi rencana yang tadi, kemudian yang kelompok-kelompok tadi sudah berdiskusi juga dari berbagai macam kelompok. Jadi akhirnya adanya kesepakatan kelas ya Bu Elen. Nah, kesepakatan kelas itu nanti akan digimanakan Bu Elen? Ya, hasil dari yang tadi akan sebenarnya hasil produknya nanti akan ditaruh dipasang di kelas mereka menjadi suatu kesepakatan kelas. Terus terutama di sini kalau misalnya nanti itu akan menjadi pegangan mereka sebenarnya. Apa yang mereka tulis menjadi kesepakatan kelompok yang terus mereka olah menjadi kesepakatan kelas untuk dilaksanakan. Jadi dibaca, ini kesepakatan kita ini menjadi keyakinan mereka juga. Jadi mereka
memegang dalam diri mereka nanti kami kemarin sudah menulis kesepakatan ini. Jadi kami tidak mau melanggarnya. Jadi bukan berarti itu aturan untuk mereka, tapi menjadi keyakinan mereka aja. Berarti mereka sangat bertanggung jawab ya Bu Ellen ya, Iya. dalam membuat kesepakatan kelas itu ya Bu Ellen Kesepakatan ya. kelas. Saya menarik sekali ya Bu. Kita berharapnya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka tuliskan dan mereka yakini tadi, kesepakatan mereka tadi. Seperti itu. Oh iya Allah, senang sekali Bu Ellen. Kira-kira Bu Ellen, untuk yang kesepakatan kelas itu berlaku nggak untuk pelajaran-pelajaran yang lain? Kalau buat mereka, dari mereka itu kan udah sepakat ini di pelajarannya pendidikan Pancasila. Berlaku nggak untuk pelajaran yang lain seperti itu? Kalau isi dari kesepakatan yang mereka tulis itu sebenarnya ini mencangkup semua mata semuanya. pelajaran, Iya. semuanya. Misalnya tadi hak kami untuk memperoleh pembelajaran yang baik di sana. Berarti saat guru tidak hadir di kelas, mereka akan merasa hak dia tuh diambil, hak untuk memperoleh pengajaran tadi. Jadi di sana ditekankan apa yang harus kamu lakukan. Kami akan memanggil guru, misalnya gurunya tidak ada hadir, kami akan bertanya sama guru piket atau ada apa, jadi tidak diam diri di kelas begitu. Mantap sekali Bu Ellen. Dari proses observasi dan pasca observasi, gimana perasaan Bu Ellen mengajar di kelas tersebut, kemudian dengan anaknya yang antusias seperti itu? Ya, Perasaan Bu Ellen seperti apa? perasaan saya waktu itu mengajar di Di 10/4 ya? 10/4 itu ternyata mereka ini saat kita mengajak mereka untuk berdiskusi, istilahnya tuh berkolaborasi sesama teman mereka juga. Terus mereka perasaan saya sangat antusias juga, saya sebagai seorang guru. Mereka seperti itu kok, mereka aktif. Anak yang awalnya diam di belakang aktif saat mereka mengerjakan untuk yang dikelola menjadi kesepakatan tadi. Iya, kesepakatan kelas. Terus perasaan saya juga senang karena anak-anak juga ikut aktif. Terus yang saya bilang tadi, yang anak yang biasa dia diam di belakang, mereka juga ikut kritis. Mereka berpikir kritis, apa sih hak dan kewajiban saya nanti di kelas ini, yang menjadi acuan saya nanti untuk hak dan kewajiban saya sebagai warga negara nanti di lingkup yang lebih luas tadi. Ya Allah, senang sekali Bu Ellen. Terima kasih Bu Ellen. Saya juga senang Bu Ellen mendengarnya, dan ketika observasi kemarin kayaknya anaknya hebat-hebat semua. Dengan gaya belajar yang Bu Ellen membuat seperti ini, mereka keinginan untuk mengeluarkan pendapat itu kayaknya senang benar ya. Mereka ini seperti ini Bu, ini seperti ini Bu. Kemudian ketika mereka harus mengeluarkan lagi pendapatnya untuk menjadi kesepakatan kelas, itu kayaknya mereka juga ini loh menjadi kesepakatan kelas kita, dan kita berusaha untuk menyepakati itu dan bertanggung jawab atas kesepakatan itu ya Bu Ellen ya. Nah, oke. Senang sekali Bu Ellen. Harapan saya dan harapan kita semua, kita juga bisa mengembangkan dengan kelas-kelas yang lain agar anak-anak yang menjadi generasi kita sekarang, kemudian mereka punya bakat dan minat yang beraneka ragam, bisa kita gali dan bisa menjadi pembelajaran itu berpihak kepada siswa. Oke. Terima kasih Bu Ellen ya. Senang sekali. Makasih Bu Ellen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.